bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Kitab Suci, Sabtu 27 Agustus 2022. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 25, ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena itu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, dan begitu luar biasa Tuhan menyampaikan kepada kita sekalian. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kedatangan kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah itu seperti Tuhan yang pergi jauh dan menitipkan talentanya kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan, sebagaimana yang kita dengar dalam firman Tuhan yang baru saja dibacakan. Ada yang mengembangkannya dan mendapatkan laba yang baik, dan ada yang tidak mengembangkan talenta tersebut, malahan menguburkannya di dalam tanah. Jika kita mencermati bacaan yang baru saja kita dengar,
Di sana ada tertulis bahwa Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya dengan masing-masing diberikannya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Jumlah yang diberikan ini dengan perkiraan jumlah sekarang itu sangat besar. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan upah pekerja sehari sama dengan 1 dinar. Jika kita mengkalkulasikan, maka 1 talenta sama dengan 600 juta. Oleh karena itu, hamba yang menerima 5 talenta, dia mendapatkan 3 miliar. Hamba yang menerima 2 talenta, dia mendapatkan 1,2 miliar. Dan hamba yang menerima 1 talenta, dia mendapatkan 600 juta. Itu adalah jumlah uang yang sangat banyak. Tuhan tersebut mau supaya hamba-hambanya membungakan uang itu, agar sekembalinya dia dapat menerima uangnya. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injil dikatakan bahwa seorang yang mendapatkan modal 5 talenta itu berhasil mendapatkan laba 5 talenta. Yang mendapatkan modal 2 talenta berhasil memperoleh laba 2 talenta. Dan sementara yang mendapatkan 1 talenta tidak mengembangkan modal itu, malah dia menguburkan uang itu di dalam tanah. Dan setelah tuannya itu datang, dia mengembalikannya kepada tuannya. Katanya kepada tuannya itu, Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dan Tuhan itu menjawab padanya, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Seharusnya engkau memberikan uang itu kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang menjalankan 10 talenta itu. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang menjalankan 5 talenta itu. Karena itu setiap orang yang mempunyai akan diberikan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sana terdapat ratapan dan kertak gigi." Saudara-saudari terkasih, berkaca pada firman hari ini, Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa pada prinsipnya Tuhan telah memberikan kepada kita masing-masing modal yang tidak sedikit jumlahnya. Arah pemberian modal itu tentu bertujuan demi kebaikan diri, kebaikan sesama, dan juga terutama untuk menyenangkan hati sang pemberi modal, yaitu Tuhan. Kisah di dalam kitab suci adalah perwakilan dari diri manusia. Ada yang menjalankan dengan serius, dan ada juga yang menjalankan modal dengan tidak serius. Dalam kehidupan praksis, kita seringkali dituntut untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kemampuan diri. Contohnya dapat kita ambil dari dunia usaha. Banyak orang yang berusaha dan ingin menjadi pengusaha, baik pengusaha berskala kecil, pengusaha berskala menengah, maupun juga menjadi pengusaha yang besar. Membangun usaha tentu mimpi banyak orang. Namun tentu yang dituntut dari sana adalah modal usaha yang tidak sedikit. Modal usaha ini tidak berkaitan saja dengan uang, yaitu anggaran yang diperlukan untuk membangun usaha, tetapi juga berkaitan dengan skill, pengetahuan, dan juga manajemen. Kaitan dengan keberanian atau tekad serta ketekunan. Keberhasilan itu tentu menjadi milik mereka yang tekun
di dalam usaha, yang memiliki pengetahuan atau skill yang bagus, dan juga memiliki modal usaha yang cukup. Sementara mereka yang tidak memiliki ketiga hal ini, dengan sendirinya akan runtuh perlahan-lahan. Kita telah menyaksikan begitu banyak wirausaha yang berhasil, tetapi lebih banyak lagi wirausaha yang tumbang, apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19. Saudara-saudari terkasih, dalam keseharian kita sering melihat orang yang bekerja membanting tulang. Ada yang pergi subuh untuk bekerja dan pulang larut malam. Ada yang rela meninggalkan suami atau istri dan juga anak-anak berlama-lama demi pekerjaan. Ada yang berjuang mencari rupiah sampai menderita begitu luar biasa. Dan bahkan ada yang bekerja dengan potensi risiko nyawa yang begitu besar. Saudara-saudari terkasih, lebih dari sekedar mengejar rupiah, prestasi dan sebagainya, Tuhan mau supaya semakin banyak orang mengingat Dia di dalam pekerjaan. Jangan lupa berjuang juga demi kerajaan Allah. Firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa semua bakat yang dimiliki adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Jangan pernah kita menjadi sombong ketika mendapatkan sesuatu, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bakat atau talenta adalah pemberian Tuhan, dan semuanya harus dikembalikan kepada Dia. Bukan barang yang telah kita dapatkan dan dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah rasa syukur kita, cinta kita, doa kita, amal baik kita yang patut kita kembalikan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dinobatkan sebagai hamba-hamba yang baik dan yang setia, yang layak memperoleh ganjaran yang baik dan lebih banyak lagi dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan, baik di dalam kesibukan maupun di dalam situasi santai kita, baik di dalam situasi suka maupun di dalam situasi duka. Mari kita menggunakan semua kapasitas yang kita miliki untuk dikembangkan demi kebaikan banyak orang, sehingga kita menjadi alat kesukaan bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.